Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini setidaknya ada 1000 sosok di atas platform raksasa. Setiap tatapan dipenuhi dengan keheranan saat bisikan menyebar dengan cepat ke seluruh platform seperti wabah. Tempat di mana semua tatapan berkumpul adalah serangkaian tangga batu yang mengarah ke peron. Di tangga batu, ada sosok yang perlahan berjalan menuju peron. Itu adalah... Mata Lindong menyipit saat dia menatap sosok yang melambat berjalan di tangga batu. Meskipun sosok berjubah abu-abu itu tidak dianggap tampan, dia layak untuk dilihat. Namun tatapan di bawah rambutnya tampak dipenuhi dengan ketidakpedulian yang mematikan dan matanya yang gelap dan suram menyebabkan hati seseorang bergetar ketika melihatnya. Ini adalah perasaan yang hanya akan muncul ketika dua serigala ganas yang telah mengalami ratusan pertempuran saling berhadapan di padang rumput. Di antara semua murid Sekte Dao, bahkan Ying Xiaoxiao tidak bisa memberi Lindong perasaan seperti itu. Namun kemunculan tiba-tiba dari pria berjubah abu-abu yang tidak dikenal ini menyebabkan pupil mata Lindong mengeras. Siapa dia? Tanya Lindong dengan suara yang lembut. Dia tidak mengingat sosok berbahaya seperti itu di antara para murid Sekte Dao. Huang Yan, jawab Ying Huan sambil menggigit bibirnya dengan lembut. Suaranya yang awalnya jernih dan menyenangkan telah berubah menjadi agak suram saat ini. Apa masalahnya? Tanya Lindong saat matanya sedikit menyipit. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ekspresi seperti itu dari Ying Huan. Apakah kau masih ingat apa yang aku katakan tentang kompetisi sekte besar sebelumnya? Insiden ketika kakak perempuan senior kita dari Aura Langit dibunuh oleh gerbang Yuan. Ucap Ying Huan. Ya, jawab Lindong dengan singkat. Kakak perempuan itu adalah kakak perempuan Wang Yan. Ucap Ying Huan mengepalkan tangannya yang seperti batu giok dan berkata setelah menarik nafas dalam-dalam. Pada saat itu, kakak laki-laki senior Wang Yan juga merupakan murid dari Aula Langit kami. Apalagi dalam hal senioritas, dia lebih berpengalaman daripada kakak. Jika kita membandingkan, dia akan menjadi orang dengan senioritas tertinggi di antara anggota generasi muda Sekte Dao. Setelah insiden tahun itu, kakak senior Wang Yan mendapatkan pukulan hebat, menyebabkan karakternya berubah drastis. Selain itu, demi seluruh sekte, ayahku dengan paksa menekan amarah dan seruan untuk membalas dendam. Pada saat itu karena kemarahan dan balas dendam telah menguasai alasannya, kakak senior Wang Yan bergegas ke aula besar, menunjuk ayahku dan memarahi tanpa terkendali. Setelah itu kakak senior Wang Yan tinggal di Sekte Dao selama setengah tahun sebelum dia pergi. Dalam beberapa tahun terakhir, kami kadang-kadang mendengar berita tentang dia. Dikatakan bahwa dia telah membunuh banyak anggota gerbang Yuan. Hal ini menyebabkan gerbang Yuan akhirnya memasukkannya ke dalam daftar pencarian sekte. Selanjutnya kakak senior Wang Yan berada di peringkat kedua dalam daftar pencarian sekte. Mendengar kata-kata ini, mata Lindong sedikit terkejut. Hanya setelah mendengar kata-katanya, dia benar-benar dapat merasakan kekejaman dan keberanian kakak laki-laki Wang Yan itu, yang belum pernah dia temui sebelumnya. Dia sebelumnya telah berselisih dengan Yao Ling. Oleh karena itu, dia tahu betapa sulitnya para penjahat itu. Namun Yao Ling hanya berada di peringkat keempat. Sementara kakak senior Wang Yan sebenarnya 2 peringkat lebih tinggi darinya. Menanggapi gerbang Yuan, Sekte Dao kami diam-diam membantu kakak senior Wang Yan. Namun dia mungkin tidak mengetahuinya. Ucap Ying Huan mengerutkan bibirnya dan tampak sedikit sedih. Sungguh hal-hal seperti itu tidak bisa disalahkan pada ayah. Lindong tetap diam dan menganggukkan kepalanya. Ying Xuanzi adalah master sekte dari Sekte Super. Setiap keputusannya akan menyangkut hidup dan mati banyak anggota Sekte Dao.
Meskipun Lindong belum menyaksikan skala pertempuran antara dua sekte super, dia bisa menduga bahwa itu pasti akan menghancurkan bumi. Selanjutnya jumlah kematian akan sangat meningkat. Ketika senior Zhao Tong jatuh ke tangan sekte Yuan, dia adalah murid favorit Ying Xuanzi dan bahkan mungkin diperlakukan sebagai anak oleh sekte tersebut. Orang hanya bisa membayangkan rasa sakit dan penderitaan di hatinya saat dia dengan paksa menekan kemarahan di dalam sekte. Selama beberapa tahun terakhir, kakak senior Wang Yan tidak pernah kembali ke sekte Dao, ucap Ying Huan. Namun dia sekarang telah kembali. Pasti ada alasan di balik itu, ucap Ying Huan. Lindong mengerutkan kening dalam-dalam. Matanya berkedip sejenak sebelum dia tiba-tiba berbicara. Apakah itu karena kompetisi aula? Mungkin apa yang terjadi setelah kompetisi aula adalah kompetisi sekte besar, ucap Ying Huan menjawab dengan agak pahit. Juara kompetisi aula akan menjadi komandan dari semua murid yang berpartisipasi dari sekte Dao dalam kompetisi sekte besar yang akan datang. Kakak senior Wang Yan mungkin telah kembali kali ini karena dia ingin meminjam kekuatan dari sekte Dao untuk membalas dendam kepada gerbang Yuan, ucap Ying Huan. Lindong menghela nafas dalam-dalam saat mendengar ini. Kakak senior Wang Yan berprasangka buruk dan acuh tak acuh. Jika kita mengikuti jalannya, itu pasti akan menyebabkan kematian lebih banyak murid sekte Dao, ucap Ying Huan. Saat kesimpulannya seperti itu terlintas di benaknya, Ying Huan tampaknya seperti akan menangis. Ini adalah pertama kalinya Lindong melihat wanita muda yang hidup namun sangat keras kepala ini mengungkapkan ekspresi seperti itu. Tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu. Mungkin kakak senior Wang Yan kembali kali ini tanpa memikirkan hal seperti itu, ucap Lindong menghibur setelah mendesah pelan. Saat ini satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menghiburnya. Aku ingin melihatnya. Maukah kau menemaniku? Ucap Ying Huan berkata sambil melihat ke arah Lindong. Sepertinya dia sebenarnya sedikit takut pada kakak laki-laki Wang Yan. Ayo pergi. Pada saat ini tidak ada lagi yang bisa dikatakan Lindong selain menganggukkan kepalanya. Hal tiba-tiba ini menyebabkan hatinya merasa agak berat. Lagi pula, jika masalah seperti itu tidak dikelola dengan baik, itu akan mengakibatkan perang antara dua sekte super. Setelah melihat Lindong menganggukkan kepalanya, jejak rasa terima kasih melintas di mata Ying Huan. Dia melanjutkan untuk memutar tubuhnya yang indah dan menembak ke depan sementara Lindong mengikuti di belakangnya. Pada saat ini di peron, Wang Yan yang membawa pedang besar di bahunya akhirnya berjalan ke puncak tangga batu. Keributan asli yang hadir di peron langsung berubah menghilang saat semua orang menatap sosok yang akrab namun asing itu. Tatapan mati rasa dan acuh tak acuh pria itu menyebabkan tubuh para murid sekte Dao bergidik. Tidak ada banyak fluktuasi di dalam diri mereka saat ini terjadi. Dia melanjutkan untuk mengangkat kakinya lagi dan berjalan ke depan dengan kecepatan yang tidak terburu-buru atau lambat. Saat dia berjalan ke depan, kerumunan di peron segera berpisah untuk membentuk jalan baginya. Beberapa murid berpengalaman menyaksikan pria itu dengan mulut terbuka dan ekspresi rumit di wajah mereka. Setelah melihat ini, beberapa murid baru sekte Dao ingin berbicara. Namun mulut mereka segera ditutup oleh kakak-kakak senior mereka yang berdiri di dekat mereka. Wang Yan tampaknya tidak memperhatikan suasana aneh saat dia terus berjalan di sepanjang jalan setapak. Setelah beberapa saat, langkah kakinya akhirnya berhenti ketika dia melihat seorang wanita muda yang ramping dan elegan darinya. Pada saat ini cahaya kecil berkumpul di matanya yang mati rasa. Kamu Huan kan? Kau benar-benar tumbuh menjadi sangat cantik. Wang Yan menatap wanita muda di depannya. Wajahnya yang hampir tanpa emosi tampak berkedut sejenak. Namun pada akhirnya senyuman tidak muncul. Sebaliknya suara yang sangat keras perlahan muncul dari mulutnya. Wanita muda itu berjalan saat matanya yang besar menatap wajah pria berjubah abu-abu yang tertutup janggut dan bekas luka. Kakak senior Wang Yan, kau akhirnya kembali. Kakak dan aku sangat merindukanmu.
Ucap Ying Huan menjawab dengan senyum yang dipaksakan, sambil mencoba menahan rasa asam di ujung hidungnya. Wang Yan memandang ke arah gadis muda itu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Kau sangat cerdas sejak muda. Kau harus tahu mengapa aku kembali. Beritahu Xiao Xiao bahwa aku tidak akan menunjukkan belas kasihan selama kompetisi aula. Suara kasar dan dingin dari Wang Yan perlahan turun. Sebelum dia mengulurkan tangannya, sepertinya ingin menepuk bahu Ying Huan. Namun dia tiba-tiba berhenti dan dengan lembut menarik tangannya. Sebelum dia berjalan melewati gadis muda itu, mata Ying Huan langsung memerah. Setelah melihat ini, Lindong dengan lembut menghela nafas sebelum akhirnya berjalan keluar. Di bawah tatapan kompleks di peron, dia akhirnya berhenti di depan Wang Yan. Ketika Lindong berdiri di depan Wang Yan, udara yang mengalir di atas platform raksasa langsung menunjukkan tanda-tanda mengeras. Murid-murid Sekte Dao di sekitarnya merasa seolah-olah hati mereka digenggam erat oleh tangan raksasa. Di antara dua orang di depan mata mereka, satu pernah menjadi jenius terkenal dari Aula Langit yang sekarang memiliki reputasi terkenal di wilayah Suan Timur. Yang lain juga merupakan bakat mengejutkan yang menjadi sangat terkenal di Sekte Dao. Keduanya luar biasa dan telah menunjukkan kemampuan mereka. Namun ketika kedua tombak tajam ini bersentuhan satu sama lain, tidak dapat dihindari bagi mereka untuk menusuk satu sama lain. Karena kemunculan tiba-tiba sosok di depannya, langkah kaki Wang Yan tiba-tiba terhenti. Matanya yang tidak fokus sedikit bergeser sekali, sebelum tatapannya berhenti pada tubuh Lindong. Ketidakpedulian di wajah Wang Yan tidak berubah oleh penampilan dari Lindong. Matanya yang mati rasa menatap Lindong sebelum aura megah dan mengesankan yang berbau darah perlahan terbentang dari tubuhnya. Pada saat ini Lindong sedikit mengerinyit saat dia berdiri di depan Wang Yan. Dia bisa merasakan tekanan mengerikan dan suram dari tubuh Wang Yan yang mencoba menyelimutinya. Dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Wang Yan memang sangat berbahaya. Bagaimanapun, Wang Yan telah mengalami situasi hidup atau mati yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan merangkak keluar dari tumpukan mayat-mayat. Namun Lindong juga bukan murid yang tumbuh di rumah kaca seperti Sekte Dao. Dia tidak memiliki latar belakang dan telah keluar dari kota Qingyan. Langkah demi langkah, dia akhirnya mencapai titik ini hari ini. Apa yang dia alami tidak kurang bahkan jika dibandingkan dengan apa yang telah dialami Wang Yan. Oleh karena itu, meskipun aura buruk dan suram Wang Yan mampu mengintimidasi murid Sekte Dao lainnya, itu tidak berpengaruh pada Lindong. Pada saat ini mata Lindong seperti jurang yang dalam di dalam sumur kuno saat dia balas menatap Wang Yan tanpa menunjukkan tanda-tanda menyerah. Pada saat yang sama, tidak ada indikasi dia mundur. Ketika dia melihat bagaimana Lindong tidak bergerak seperti gunung, Wang Yan sejenak tercengang. Tetapi segera setelah itu, alisnya menyatu menarik beberapa bekas luka di wajahnya dan aura samar dan mengerikan mulai keluar. Kakak senior Wang Yan, sama seperti ekspresi Wang Yan akan mencapai batas kesabarannya, Ying Huan buru-buru muncul di depan Lindong dengan senyum paksa di wajahnya saat dia berbicara. Kakak laki-laki Wang Yan, ini adalah Lindong dan dia baru saja bergabung dengan Sekte Dao kami selama kurang dari setahun, ucap Ying Huan. Lindong, ketika nama ini masuk ke telinganya, ekspresi Wang Yan berubah. Tatapannya tertuju pada wajah Lindong saat dia menjawab dengan suara serak. Lindong yang bertarung dengan Yao Ling dan keduanya terluka parah, ucap Wang Yan. Ying Huan mengangguk. Dia tidak menyangka bahwa bahkan Wang Yan telah mendengar tentang masalah ini. Aku pernah mencoba mengejar dan membunuh Yao Ling selama 2 bulan. Namun dia berhasil melarikan diri pada akhirnya meski menderita luka parah. Aku tidak pernah membayangkan bahwa dia akan jatuh ke tanganmu, ucap Wang Yan terus menatap Lindong sambil melanjutkan. Sekte Dao berhasil menghasilkan murid yang cukup baik kali ini. Aku tahu apa yang ingin kau katakan, namun tidak ada orang yang dapat mengubah keputusanku. Lindong terdiam beberapa saat. Segera setelah itu suaranya yang lembut terdengar. Kakak laki-laki Wang Yan, bukankah kau sedikit egois?
Ketika Ying Huan mendengar kata-katanya, ekspresinya segera berubah saat dia buru-buru mencoba memberi isyarat kepada Lindong dengan matanya. Namun dia menutup matanya dan malah mengulurkan tangannya dan menariknya ke belakang. Kilatan ganas bisa samar-samar terlihat di matanya saat dia tanpa rasa takut menatap lurus ke arah Wang Yan. Mata suram Wang Yan balas menatap Lindong. Sesaat kemudian, dia berkata dengan acuh tak acuh, "Setelah memenuhi keinginan hatiku, aku akan mengucapkan terima kasih kepada Sekte Dao dengan hidupku," ucap Wang Yan. Lindong mengerutkan keningnya. Dia bisa merasakan perasaan ekstrim dan kebencian yang mendalam di hati kakak senior dari Wang Yan. Kebencian yang mendalam di dalam hatinya telah merusak pikirannya. Ketika orang seperti dia membuat keputusan, tidak mudah bagi siapapun untuk mengubahnya. "Jika kau ingin menghentikanku, kau harus mengalahkanku. Namun aku tidak akan menunjukkan belas kasihan," ucap Wang Yan sambil melihat ke arah Lindong dan Ying Huan. Mendengar kata-kata ini, Ying Huan menggigit bibirnya saat tangannya yang seperti batu giok tanpa sadar mengepal erat. Lindong menarik nafas dalam-dalam dengan cara yang sedikit tidak berdaya. Setelah itu di bawah tatapan orang-orang di sekitarnya, dia perlahan menganggukkan kepalanya dan menjawab, "Kalau begitu, mari kita bertemu di kompetisi aula." Kakak senior Wang Yan berkedut sekali lagi saat dia menatap Lindong. Tampaknya dia ingin tahu sumber kepercayaan dari Lindong. Namun dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Dia menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh sebelum berjalan di sekitar Lindong dan Ying Huan saat dia secara bertahap mulai pergi. Beberapa waktu telah berlalu setelah Wang Yan telah pergi. Sebelum suasana di peron secara bertahap mulai rileks, namun sebagian besar murid memiliki ekspresi kompleks di wajah mereka. Mereka tahu bahwa kompetisi aula yang akan datang mungkin akan menjadi sangat merepotkan karena kembalinya sosok Wang Yan. Lindong memiringkan kepalanya dan melihat wajah Ying Huan yang kusam dan redup. Dia tersenyum dan berkata, "Tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun kakak senior Wang Yan sangat kuat, kakak perempuan senior Xiao juga seseorang yang tidak mudah dihadapi. Pemenang akhirnya masih di udara." "Aku harap begitu," ucap Ying Huan menghela nafas dengan lembut. Saat ini satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berharap Ying Xiao bisa menghentikan Wang Yan yang gila. Jika Wang Yan diizinkan untuk memperoleh otoritas komando, kompetisi sekte besar kemungkinan akan berubah menjadi pertumpahan darah. Meskipun itu sudah menjadi peristiwa yang sangat berdarah. Yang paling penting, Wang Yan memiliki rasa hormat yang tinggi, terutama di antara murid-murid sekte Dao yang lebih tua. Lagi pula di masa lalu murid-murid luar biasa dari 4 aula seperti Ying Xiao, King Le, dan Muli hanya bisa memandangnya dari belakang. Selain itu, ada dendam mendalam antara sekte Dao dan Gerbang Yuan dan ada banyak murid yang bosan membenci Gerbang Yuan. Meskipun mereka biasanya tidak akan membuat gangguan yang terlalu besar karena upaya Ying Xuanzi, itu akan menjadi cerita yang berbeda jika Wang Yan memperoleh otoritas komando. Dia mungkin akan memimpin murid-murid ini dalam pertarungan sampai mati melawan Gerbang Yuan. Dalam semua bentrokan mereka sebelumnya, kekuatan rata-rata semua murid sekte Dao akan selalu lebih lemah dari Gerbang Yuan. Oleh karena itu, pertarungan kematian seperti itu tidak diragukan lagi akan menyebabkan kematian tertentu. "Aku harus pergi dan melaporkan ini ke kakak," ucap Ying Huan masih merasa agak gelisah. Meskipun dia tahu bahwa Ying Xiao yang sekarang berbeda dari masa lalu, namun Wang Yan masih seseorang yang tidak dapat ditangani dengan mudah. Beberapa berita yang ditransmisikan kembali ke sekte dari waktu ke waktu menyebabkan bahkan Ying Xuanzi tercengang. Dalam beberapa hari berikutnya, Lindong tidak berhasil melihat Ying Huan lagi. Saat berita tentang kembalinya Wang Yan mulai menyebar ke seluruh sekte, itu cukup mengganggu. Meskipun murid yang lebih baru tidak tahu siapa kakak senior Wang Yan ini, ketika mereka mengetahui bahwa dia sebenarnya berada di peringkat kedua dalam daftar pencarian sekte itu,
Mereka semua memiliki wajah yang penuh kejutan. Namun beberapa murid yang lebih tajam mampu berpikir pada tingkat yang lebih dalam. Misalnya alasan mengapa Wang Yan tiba-tiba kembali setelah menghilang selama bertahun-tahun. Setelah menduga beberapa jawaban, ekspresi mereka berubah. Namun mereka tidak membicarakannya pada akhirnya dan hanya bisa menghela nafas diam-diam. Sepertinya kompetisi aula tahun ini akan menjadi agak kacau. Namun saat para murid dengan bersemangat mendiskusikan tentang berita masalah ini di antara mereka sendiri, eselon yang lebih tinggi dari Sekte Dao tetap terdiam. Adapun Wang Yan, setelah kembali ke sekte dia tidak pergi dan memberi hormat kepada penatua manapun. Sebagai gantinya dia kembali ke puncak gunung tempat tinggalnya dan mengunci pintu saat dia diam-diam menunggu kompetisi aula tiba. Ketika dihadapkan dengan orang yang ekstrim seperti itu, bahkan Lindong merasa agak tidak berdaya. Dia tahu tentang insiden masa lalu dari Ying Huan. Adik Wang Yan dikepung dan dibunuh oleh Gerbang Yuan saat dia mencoba melindungi muridmu. Adik Wang Yan dikepung dan dibunuh oleh Gerbang Yuan saat dia mencoba melindungi murid-murid Sekte Dao saat mereka berpencar dan mundur. Pada akhirnya Sekte Dao memilih untuk berdamai dengan pihak-pihak yang terlibat. Jelas bahwa bahkan tingkat yang lebih tinggi dari Sekte Dao merasa agak bersalah pada Wang Yan karena insiden ini. Oleh karena itu biasanya berbicara, Sekte Dao tidak akan menggunakan metode lain untuk menghapus Wang Yan dari kompetisi aula yang akan datang. Bagaimanapun, Wang Yan masih seorang murid Sekte Dao. Di bawah atmosfer seperti itu, waktu berlalu dengan cepat. Sementara atmosfer di dalam sekte yang mendidik karena kegembiraan mulai mengembang. Inflasi ini berlanjut sampai suatu hari ketika akhirnya mencapai puncaknya. Pada saat ini sebuah pintu didorong terbuka saat Lindong melangkah keluar dari dalam. Membentangkan tangannya, dia membiarkan sinar matahari yang hangat menyelimuti dirinya. Samar-samar menutup matanya, dia menikmati atmosfer mendidih yang melonjak di langit. Akhirnya dia menarik nafas dalam-dalam sebelum membuka matanya. Di matanya ada kilatan menakutkan. Kompetisi aula akhirnya telah tiba. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.